Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Insya Allah anak solihah siap belajar. Hari ini kita akan belajar IPA, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Simak dengan baik videonya ya. Tahukah kalian bahwa makanan yang kita makan masuk ke dalam tubuh melalui proses pencernaan makanan? Proses pencernaan makanan tersebut terjadi secara mekanis dan kimiawi. Proses mekanis yaitu pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus atau kecil. Sedangkan proses kimiawi adalah pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan. Proses ini mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran lebih kecil. Nanti akan kita pelajari contohnya. Nah, proses pencernaan itu melibatkan alat-alat pencernaan. Alat-alat pencernaan ada yang berupa saluran pencernaan, ada pula yang berupa kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan antara lain adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kelenjar pencernaan itu akan menghasilkan enzim-enzim yang dibutuhkan dalam proses pencernaan. Kelenjar pencernaan tersebut terdapat di dalam mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan hati. Apakah kalian semakin penasaran dengan sistem pencernaan pada manusia? Simak terus videonya ya. Coba kalian perhatikan alat pencernaan berikut. Makanan pertama kali masuk melalui mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis ini dilakukan dengan cara mengunyah makanan. Pengunyahan makanan dalam pencernaan mekanis dibantu oleh gigi dan lidah. Sementara itu, pencernaan kimiawi dibantu oleh air ludah yang mengandung enzim petialin. Enzim petialin berfungsi untuk mencerna zat tepung atau amilum menjadi gula sederhana. Selanjutnya, makanan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran tipis dan panjang. Kerongkongan ini berfungsi sebagai jalan bolus atau gumpalan makanan dari mulut menuju ke lambung. Bergeraknya bolus dari mulut ke lambung ini disebabkan adanya gerakan peristaltik. Apa itu gerakan peristaltik? Gerak peristaltik dapat terjadi karena adanya kontraksi otot pada lapisan otot. Gerakan tersebut seperti meremas-remas makanan, hingga akhirnya makanan sampai ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi karena adanya kontraksi otot lambung. Kontraksi otot lambung tersebut mengakibatkan bolus tercampur dan teraduk menjadi bubur. Sementara itu, pencernaan kimiawi berlangsung dengan bantuan getah lambung. Getah lambung dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar pada dinding lambung.
Mengapa getah lambung bisa mencerna makanan secara kimiawi? Karena getah lambung tersebut mengandung zat-zat berikut: asam lambung, enzim pepsin, enzim renin, dan hormon gastrin. Asam lambung berfungsi mematikan bakteri yang terdapat dalam makanan, mengubah sifat protein, dan merangsang keluarnya sekretin. Selanjutnya ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Ada pula enzim renin yang berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Kemudian juga ada hormon gastrin yang berfungsi merangsang sekresi getah lambung. Nah, setelah dari lambung, makanan masuk ke usus halus. Usus halus merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya 6-8 meter. Wah, panjang juga ya. Dan memiliki lebar 25 mm. Usus halus dibedakan menjadi usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Dalam usus 12 jari bermuara 2 saluran, yaitu dari kantong empedu dan satunya lagi berasal dari pankreas. Kantong empedu dan pankreas tersebut akan membantu usus 12 jari dalam pencernaan secara kimiawi. Kantong empedu berisi cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Cairan empedu tersebut berfungsi untuk memecahkan lemak menjadi butiran-butiran lemak yang lebih halus. Sementara itu, pankreas menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas tersebut dapat membantu pencernaan kimiawi karena mengandung enzim-enzim berikut: enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi molekul yang lebih kecil. Sedangkan enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Itulah pencernaan kimiawi yang terjadi di dalam usus 12 jari. Selanjutnya makanan akan masuk ke dalam usus kosong. Di dalam usus kosong, makanan masih mengalami pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi tersebut dibantu dengan beberapa enzim, misalnya enzim pepsin, maltase, sukrase, dan laktase. Enzim erepsin berfungsi menguraikan pepton menjadi asam amino. Nah, untuk enzim maltase, sukrase, dan laktase memiliki fungsi yang sama, yaitu menguraikan karbohidrat. Selanjutnya, makanan akan masuk ke usus penyerapan. Di dalam usus penyerapan terdapat banyak lipatan yang disebut vili atau jonjot usus. Vili tersebut berfungsi memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan makanan lebih sempurna. Selanjutnya, dalam jonjot-jonjot usus terdapat kapiler darah dan pembuluh getah bening yang akan menyerap sari-sari makanan. Setelah itu, sari-sari makanan tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh. Adapun sisa makanan hasil pencernaan di usus halus itu akan masuk ke usus besar.
Usus besar memiliki panjang kurang lebih 1 meter. Dalam usus besar terjadi penyerapan air dan garam-garam mineral. Setelah itu, dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bantuan bakteri E. coli. Pada bagian akhir usus besar terdapat rektum. Pada rektum tidak terjadi lagi penyerapan air. Rektum ini dapat berkontraksi sehingga menimbulkan terjadinya defekasi. Apa itu defekasi? Defekasi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa makanan melalui anus. Dengan demikian, feses akan dikeluarkan melalui anus. Nah, itulah anak-anak proses pencernaan pada manusia. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.